Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel kesayangan kita, Arsalbam. Pada episode sekarang kami akan menyampaikan hasil kunjungan kami ke Museum Aditya Warman milik pemerintah provinsi. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan Minangkabau secara luas ke tengah-tengah masyarakat nasional maupun internasional. Banyak cara kita mengenal Minangkabau, bisa dengan cara membaca, mendatangi dan berinteraksi dengan masyarakat Minangkabau itu sendiri, mengunjungi situs-situs peninggalan sejarah, dan dapat juga melalui kunjungan ke museum dan lain-lain sebagainya. Museum Aditya Warman adalah museum daerah Provinsi Sumatera Barat yang di bawah pengelolaan Pemda Sumbar. Museum ini berlokasi di Taman Melati, Kota Padang, yang juga jadi taman kota di daerah Kota Padang. Di museum ini diperagakan berbagai hal tentang Minangkabau, terutama sosioekonomi dan kultural, baik dalam bentuk foto, diorama, material fisik, serta replika benda-benda sejarah, dan juga naskah-naskah kuno. Di samping itu ada satu ruangan khusus yang memperagakan tentang berbagai rendang. Oke saudaraku, sebelum kami menayangkan videonya, bagi saudara yang belum memberikan subscribe, tolong ditekan subscribe-nya dan lonceng notifikasinya. Selamat menonton. Untuk masuk ke Museum Aditya Warman, kita dipungut retribusi sebanyak Rp5.000. Oke saudaraku, ini adalah lingkungan dari Taman Melati yang merupakan taman kota Padang, di mana Museum Aditya Warman berada. Jadi museum ini ada di Taman Melati. Di sebelah kiri pintu masuk, kita akan menemukan monumen pahlawan nasional yang berasal dari daerah Minangkabau, seperti Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, Haji Agus Salim, dan lain-lain sebagainya. Melihat dari jumlahnya, kita cukup berbangga sebagai orang Minangkabau karena banyak menghasilkan pahlawan-pahlawan nasional. Sebelum kita sampai ke Museum Aditya Warman, kita juga menemukan Tugu Pahlawan, di mana di sini terdapat inskripsi teks dari proklamasi. Tugu Pahlawan ini dilatar belakangi oleh Museum Daerah Aditya Warman. Nama Museum Aditya Warman ini diambil dari salah seorang raja Pagaruyung terbesar pada abad ke-13 dan abad ke-14. Dan Aditya Warman inilah yang meninggalkan banyak prasasti yang mencerminkan kebesaran kerajaan Melayu Pagaruyung ketika itu. Pada lapik Tugu Pahlawan ini terdapat sebuah inskripsi yang dibuat pada tahun 1950 yang menjabarkan arti dari Padang. Maksudnya adalah arti dari kata Padang. Bangunan Bagonjong Museum Aditya Warman ini mencoba menggambarkan
rumah gadang atau rumah adat Minangkabau secara utuh. Di samping bangunan induk, bangunan ini dilengkapi juga dengan rangkyang dan tabuh larangan. Di samping itu juga diperagakan alat transportasi zaman dulu, yaitu bendi dan pedati, yang merupakan alat transportasi utama ketika itu. Ini adalah pedati dan ini adalah tabuh larangan. Biasanya tabuh larangan ini mendampingi atau ada pada surau atau masjid. Ini adalah rangkyang. Yang kita katakan rangkyang itu, inilah dia, yaitu tempat atau semacam gudang, di dalamnya terdapat padi. Oke, saudaraku, mari kita lanjutkan perjalanan kita. Sekarang kita menaiki tangga untuk masuk ke ruangan Museum Aditya Warman yang bertingkat 2. Tempat masuk kita adalah pada tingkat 2. Kita menuju front office. Dinding kanan front office ini kita dapat melihat lambang-lambang dari kabupaten kota seluruh Sumatera Barat. Oke, saudaraku, kita masuk ke ruangan sebelah kiri. Ruangan sebelah kiri lantai 2 ini kita menemukan perangkat atau seperangkat secara lengkap pelaminan atau pelaminan Minangkabau yang terutama diperuntukkan bagi acara-acara adat dan juga acara-acara perkawinan. Ini adalah pernak-pernik dari pelaminan Minangkabau itu. Di ruangan ini kita juga bisa menemukan bilik atau ruang. Di dalam rumah gadang itu ada namanya 9 ruang, 6 ruang, 5 ruang, 7 ruang, dan lain-lain sebagainya. Inilah dia ruang atau bilik yang ada di rumah gadang Minangkabau. Di dalam ruangan atau bilik rumah gadang itu terdapat tempat tidur, di mana tempat tidur ini diperuntukkan bagi kaum wanita bersama suaminya. Di ruangan ini juga kita temukan diorama suasana Minangkabau tempo dulu. Di lantai 2 ini kita juga bisa melihat pakaian-pakaian, mulai dari pakaian raja, pakaian pengantin, pakaian pendekar. Ini adalah sunting pengantin, ini namanya sunting tinggi, dan ini adalah sunting mage. Ini perlengkapan pakaian pengantin pria. Ini adalah perlengkapan pakaian pengantin pria di daerah Pariaman yang dikenal dengan nama pakaian roki.
adalah perlengkapan sholat wanita. Di sini terlihat lapiak pandan sebagai sajadah. Dan ini adalah perlengkapan sholat bagi pria. Terlihat di sini adalah celana jauh namanya. Ini adalah perlengkapan wanita, baju wanita atau pengantin wanita. Di sini juga diperlihatkan jenis senjata-senjata kuno yang di Minangkabau ada yang terkenal namanya karambit. Di sini juga terdapat karambit yang paling ujung sana. Di sini juga kita bisa melihat tongkat pangulu atau tongkat datuk, di mana di tongkat datuk ini juga bisa menjadi sebuah pedang dan dapat digunakan pada saat-saat kritis, kalau jiwa mengancam, jiwa terancam maksudnya begitu. Ini pedang, ini bedil, dan ini adalah perlengkapan debus keramik, dan ini naskah kuno. Ini adalah saluang, ini adalah sejenis saluang juga. Dan juga kita bisa melihat di ruang terbuka di belakang nanti itu adalah replika Prasasti Saruwaso I, replika Menhir, replika Arca Bhairawa. Di samping kiri ruangan terbuka ini juga disediakan satu ruangan yang namanya adalah ruangan berbagai rendang Padang. Oke, saudaraku, itulah tadi tayangan kami tentang mengenal Minangkabau melalui Museum Aditya Warman Padang. Jika tayangan ini berguna, kami silakan saudara-saudaraku men-share ke teman-temannya lainnya. Terima kasih atas kesediaannya menonton tayangan ini. Sampai jumpa pada episode yang akan datang dengan tema berbagai rendang di Museum Aditya Warman.